Bagaimana nih kabarnya malam hari ini? Semoga baik-baik saja. Nah, insya Allah dalam waktu dekat kita akan ngobrol lagi tentang seputaran kuliah luar negeri. Dan ketika kemarin kita ngobrol bagaimana eh, mereka yang kuliah di Al Azhar, hari ini kita akan ngobrol bagaimana tentang kuliah di Libya. Lebih tepatnya nama kampusnya International Islamical College. Keluaran kampus ini salah satunya di Indonesia itu adalah Ustadz Adi Hidayat. Nah, sambil menunggu teman diskusinya kita, saya mungkin izin menyampaikan beberapa hal dan insyaallah kita akan terus untuk mencoba sering-sering berdiskusi mengenai seputaran kuliah luar negeri. Harapannya bagi teman-teman yang menonton live IG ini bisa mendapatkan insight agar memiliki kesiapan lah. Mungkin teman-teman yang dulunya punya cita-cita, wah saya ingin kuliah di luar negeri deh, biar dapat pengalaman baru dan lain sebagainya, tapi bagaimana ya prosedurnya, bagaimana ya beradaptasinya dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu untuk memudahkan itu ya kita mencoba melakukan live IG seperti ini. Tapi di luar dari itu, sebenarnya salah satu tujuan kita adalah membangun relasi khususnya dari teman-teman Inspirasi Malam, karena kita memang berupaya untuk mencoba membangun akses khususnya lingkup ASEAN dan bahkan Timur Tengah. Kenapa seperti itu? Karena kita berharap nih suatu saat kita bisa membuat teritori ASEAN dan Timur Tengah, dan di luar itu kita juga berharap bisa memaksimalkan jejaring lah. Dan suatu saat ketika pun nanti kita tidak sampai ke fase itu untuk membuat IM di luar negeri, minimal kita bisa mendapat jejaring internasional, dan saat teman-teman luar negeri itu bisa kembali ke Indonesia, ya kita bisa berkolaborasi lah dalam bentuk-bentuk karya. Halo Kak, bagaimana kabarnya? Halo Kak. Nah, sebenarnya sih kita berharapnya banyak sharing. Suara saya agak mantul ya. Kita harapnya banyak sharing nih dengan kakak pada malam hari ini mengenai seputaran kuliah di luar negeri lah gitu. Kan dimana kita ketahui bahwa saya nggak tahu ya sebagus apa kampus itu, tapi ketika melihat hasilnya seperti kelas Ustadz Adi Hidayat, menurut saya ya kampus apa sih di Libya itu cukup keren lah gitu. Tapi sebelum kita bercerita terlalu jauh tentang hal-hal itu, saya ingin tanya dulu nih sama kakak, kenapa sih kakak pilihnya kuliah di Libya gitu? Bukannya ketika hanya ingin sekedar belajar tentang Islam, kenapa nggak di kampus UIN mungkin atau apa? Atau bagaimana mungkin menurutnya kakak? Silahkan. Eh, Kenapa pilih Libya? Simpel sih, karena memang dulu yang keterima di Libya gitu. Jadi awalnya nggak ada pikiran mau ke Libya. Awalnya mau ke Mesir, cuman karena waktu itu ikut tes juga dan kondarullah nggak diterima. Akhirnya saya ambil kuliah di IAIN Ponorogo, dan dari USAD saya juga di semester berapa ya? Saya waktu semester satu kalau nggak semester 2 itu ngasih saran buat daftar ke Libya. Akhirnya ya udah saya ikutin saran dari ustadz saya daftar, saya urusin semua berkas-berkasnya dan alhamdulillah juga keterima gitu. Jadi kesini Jadi memang ini karena yang diterima di Libya gitu. oh, siap siap siap. Iya. Nah kak, mau tanya nih, gimana sih prosesnya? Maksudnya apa-apa saja sih yang kakak perlukan sebelum ke Libya gitu? Maksudnya entah berkas-berkas apa gitu? Oke. Kalau untuk persiapan buat diri sendiri ya, persiapan buat diri sendiri yang penting itu bahasa Arabnya. Kan yang namanya ke Timur Tengah kita harus bisa bahasa Arab ya, paling enggak dasar-dasarnya. Kemudian kalau berkas itu kita siapkan ijazah asli, kemudian transkrip nilai SMA, kemudian SKCK, ada
paspor juga, akta kelahiran, kemudian surat keterangan sehat, surat rekomendasi, sama pas foto. Dan semua berkas itu harus ditranslate ke bahasa Arab. Jadi Wow. kalau memang mau ke Timur Tengah, disiapkan dari jauh-jauh hari. Karena buat translate ke bahasa Arab itu kan perlu waktu juga ya. Gitu. Kalau dari segi beasiswa Kak, ada kemungkinan untuk dapat beasiswa di sana, untuk ke sana maksudnya. Oke. Jadi semua mahasiswa yang diterima di sini itu beasiswa, Mas. Gitu. Dan fasilitasnya itu udah lengkap. Semuanya kita dapat. Kita dari asrama, dari kitab, kemudian makan 3 kali sehari, uang saku itu kita dapat. Kita cuman bawa badan aja ke sini gitu. Itu ngurus beasiswanya Kak, ngurus beasiswanya dari Indonesia atau pas di sananya diurusin atau gimana? Kan kita daftar nih ya, kita daftarnya itu bukan daftar ke Kemenak ataupun daftar kemana gitu, kita daftarnya langsung di kuliah sini, kita kirim berkas langsung ke kuliah di sini. Kemudian nanti juga ada yang ngarahin dari mahasiswa Indonesia juga di sini, yang di sini kita harus persiapan persiapan apa aja, kita dikasih tahu informasi-informasi terbaru dari kuliah juga. eh Tadi sampai mana ya? Kok tiba-tiba lupa? Dikasih informasi sama senior Kak Oh tentang iya ya. update terbaru di sana. Mm-mm. Bentar, tadi pertanyaannya bisa diulang? Kok tiba-tiba lupa ya? Ini Kak, mengenai beasiswanya itu apakah beasiswanya dapat dari Indonesia atau dapat dari di Oh sananya, iya, pas di sananya? oke. Oke, Kak. Eh, kita daftarnya dari Indonesia, kita nunggu eh, pengumuman keterimanya juga di Indonesia. Kita ke sini itu kalau udah keterima, Mas. Gitu. Nah, kalau sudah keterima berarti otomatis kita juga dapat beasiswa karena semua yang kuliah di sini itu kita pakai beasiswa, nggak ada yang berbayar. Keren ya, otomatis berarti, Jelas ya, Mas, wah penjelasannya? iya iya jelas jelas. Keren ya, berarti otomatis minimal kita daftar dan kita lulus, otomatis pasti dapat beasiswa. Berarti kalau kita udah misalnya kita udah daftar ke sana dan kita udah dapat pengumuman bahwa kita lulus, ya kita modal diri aja ke sana. Atau Iya. cuman modal tiketnya juga ya, tiket tiket dan diri ya untuk tiket ke sana. Eh, Tiketnya sebenarnya kita dapat ganti juga di sini, cuman kita nggak bisa berharap banyak gitu. Ya berarti hampir bisa dibilang modal diri aja ya. Iya. Kalau ini Kak, menurut pengalaman Kakak di sana, setelah di sana apa yang pertama kali Kakak rasakan? Pertama kali tiba nih, harus ngapain gitu? Jujur aja ya, pertama kesini kayak apa ya, sepi banget. Karena waktu itu datangnya malam ya, dan di sini bangunannya tuh kalau dilihat kayak bangunan kosong gitu. Jadi pas lewat mau ke situ di pinggir jalan ada bangunan kayak bangunannya tuh kayak bangunan kosong gitu. Kita nggak tahu itu dipakai apa enggak gitu. Awalnya kaget di situ. Kemudian yang kedua, kaget sama cuacanya ya. Waktu itu datang waktu musim dingin, karena kita kebiasaan di Indonesia tropis, jadi nggak dingin banget, nggak panas banget. Waktu itu di sini dingin banget sampai 7 derajat kalau nggak salah, 7 derajat, 6 derajat. Jadi pas di situ tuh kerasa banget dinginnya. Agak terjeda Jadi Kak. karena di sini kalau dingin banget, kalau dingin dingin banget, dan kalau musim panas, kalau panasnya panas banget gitu sampai 40 derajat.
Jadi Ya, kalau nggak terbiasa bisa, mungkin awal-awal bisa sakit ya, karena penyesuaian diri, penyesuaian cuaca juga. 7 derajat di saat dingin dan 40 derajat di saat panas. Itu luar biasa. Terus Iya, bagaimana kalau orang Indonesia keadaan bawa orang-orang di hujan. sana, Kak? Gimana Mas? Kalau keadaan orang-orang di sana, maksudnya ya ini kan negaranya orang gitu. Bagaimana kultur orang di sana gitu? Ramah atau bagaimana gitu? Alhamdulillah orang-orang yang di sini tuh ramah banget Mas. Jadi mereka itu nerima gitu orang Indonesia, karena di mata mereka negara Indonesia ini negara yang muslimnya paling banyak gitu. Berarti memang kalau dari segi ini, Kak, kalau di sana memang banyak orang Indonesianya atau gimana? Dibilang banyak juga enggak sih, karena kita tuh ada berapa ya, mungkin sekitar 50 orangan lah di sini, dan WNI juga nggak banyak di sini ya. Tuh. Tapi kalau di kampus ini termasuk banyak. Kalau di kampus ini ya, orang Indonesia termasuk banyak gitu. Dan tahun kemarin juga yang diterima yang laki-laki ada 34 orang. Kemudian yang perempuan ada 10, cuman yang perempuan ini belum berangkat ke sini, masih nunggu informasi lagi. Gitu. Kalau waktu zamannya saya, perempuan cuma 2 orang. Kita berangkat cuma 9 orang sama laki-lakinya. Ini, Kak, kan tadi ditanya bahwasanya kalau udah lulus di sana itu pastinya gratis biayanya. Apakah itu hanya berlaku untuk orang Indonesia saja atau negara lain juga? Semuanya Mas, dari semua negara yang kesini itu kita dapat beasiswa semua. Beasiswanya juga sama sih, nggak ada yang beasiswa full atau beasiswa cuman sebagian aja gitu, kuliah aja gitu, nggak ada, semuanya sama. Kalau untuk ini, Kak, mengenai jurusannya Kakak di sana, jurusan apa? Kalau di sini itu ada jurusan bahasa Arab, ada jurusan syariah, ada jurusan dakwah juga, ada juga jurusan umum ya di sini. Umumnya ini ada akuntansi dan perbankan, kemudian jurusan ekonomi, jurusan komputer, sama teknik informatika. Kalau saya Oh, sendiri ngambilnya syariah di sini. oh, di sana ada jurusan teknik informatika juga, Kak. Iya, kalau saya ambil syariah di sini. Terus ini, Kak, apa namanya? Eh, Gimana tuh? Misalkan apakah kita mengikuti, maksudnya gini, biasanya kan di kampus-kampus tertentu nanti semester berapa gitu baru kita belajarnya sesuai jurusan. Awal-awalnya kita belajar semua dulu atau gimana keadaan kuliah di sana, Kak? Hmm, kita di sini beda sih sama kuliah di Indonesia. Kalau di Indonesia itu kan ada presentasi, ada buat makalah, ada buat skripsi. Kalau kita di sini nggak ada. Jadi kita dengerin Ustadz nih. Awalnya Ustadz menjelaskan, kemudian kita dengerin, setelah itu kita Anaknya ya. diskusi di kelas. Dan kita ambil jurusannya waktu semester 5, bukan dari awal. Waktu semester 5. Berarti di semester awalnya itu kita belajar apa? Sampai semester 4. Kita belajar apa ya? Belajar umum juga, belajar agama juga gitu. Umumnya itu ada psikologi, ada geografi juga, namun ya agama, tentang fikih, tentang syair, adab gitu. Kita masih belajar secara umum yang waktu. Menarik ya. Ini, Kak, ada yang tanya di chat, apa tantangannya kuliah di sana, Kak?
tantangan yang kakak alami? Kalau di sini mungkin beda ya sama di negara-negara lain. Kita nggak sebebas di negara lain kayak di Mesir nih kan, banyak yang jalan-jalan ke sana ke sini. Kemudian di Eropa, di negara-negara yang lain, kalau di sini nggak bisa bebas. Jadi kita ini kalau mau keluar harus izin dulu, dan kita nggak bisa yang namanya pengen belajar di luar gitu. Kita belajarnya cuma di dalam kampus aja. Kalau untuk laki-laki banyak aksesnya. Di masjid itu banyak banget. Misal kita pengen belajar ini, pengen belajar daurah khusus tentang fikih, khusus tentang hadis, itu ada fasilitasnya. Cuman kalau untuk perempuan mungkin agak susah ya. Karena kita di sini perempuan cuma sedikit, dan apa ya? Dan acara-acara daurah itu kebanyakan untuk laki-laki. Jadi yang lebih tertantang itu lebih di perempuannya gitu. Harus bisa gimana nih kita pengen berkembang tapi dengan fasilitas yang adanya kayak gini gitu. Memang nggak ada tuh kak untuk khusus perempuan gitu atau gimana gitu? Atau memang karena perempuannya yang sedikit sehingga nggak ada yang khusus perempuan? Kita ada mas, cuman nggak banyak. Kita ada Al-Quran sama maksudnya tuh apa ya? Kita bingung juga nyebutnya daurah apa itu. Kita kayak belajar mering. Kita cuman ada itu aja. Yang Agak hilang lagi jaringannya kak. udah mas, udah jelas. Iya sudah. Jadi yang lebih banyak tantangannya ke perempuannya ya, gitu. Karena kita nggak bebas juga keluar, pengen belajar di luar. Di luar sebenarnya banyak pengen belajar yang lain, cuman kita nggak bisa seenaknya keluar kapan aja gitu. Kita ada waktunya, harus izin juga gitu. Dan apa ya, mungkin karena di Indonesia kita bebas juga ya, kita bisa kemana-mana, pengen belajar ini gampang, kita tinggal keluar gitu. Kalau di sini susahnya di situ. Nah itu jawabannya siapa ya tadi yang nanya? Saya agak lupa. Agak banyak juga nih. Banyak yang bergabung. Nah itu tadi jawab. Berarti Kita memang nggak bisa, iya kenapa kak? di sini juga nggak bisa transfer uang. Oh, kenapa? Memang tidak ada bank atau gimana kak di sana? Ups. Cek. Sepertinya agak buffer ya jaringannya. Ah, udah ada. Tadi kak yang mengenai transfer uang. Kenapa tadi? Kenapa di sana tidak bisa transfer uang? Iya, karena memang di sini nggak ada akses buat transfer uang ke sini mas, dari Indonesia ke sini. Ya, Tapi jadi kalau untuk ke kalau negara misal lain, kita pengen transfer, kurang tahu juga sih. oke. Itu mungkin salah satu alasan ya, sehingga memang full beasiswa karena nggak ada akses transferan. Tapi kalau memang mau transfer uang, memang mau kirim uang, itu bisa lewat KBRI. Jadi kita harus bilang dulu ke staf KBRI-nya, atau
kita cari WNI yang kerja di sini yang memang mau kirim uang ke Indo. Jadi kita barter gitu. Harus cari-cari dulu. Harus ada usaha ekstra ya. Iya. Oh ya Kak, berarti misal nih kalau saya ini contoh aja ya, misal saya sambil mau kerja di sana itu agak susah ya karena kita semacam kayak mondok, maksudnya diseramakan gitu. Kita nggak boleh sih Mas kerja karena kita kan beasiswa. Kita ada aturan. Iya iya iya, berarti memang harus patuh gitu. Iya. Nah, menarik ini teman-teman. Ya kenapa kenapa? Sorry sorry. Mau kerja, kalau memang mau kerja, kita boleh kerjanya cuma yang disediakan sama kampus aja, kayak misal bersih-bersih masjid, bersih-bersih rumput atau apapun itu yang memang dikasih kesempatan dari kuliah doang gitu. Dan itu dibayar Kak atau cuman sukarela? Dibayar. Kalau di luar kita nggak boleh. Lagi pula kalau di luar kita kan paspornya paspor pelajar ya, jadi pasti susah juga. Nah, itu teman-teman, saya pikir udah cukup banyak insight nih yang kita dengar. Nah, jadi kalau teman-teman nih ada niatan kuliah di luar negeri ya cukup modal niat aja, yang pastinya selain modal niat belajar bahasa Arab juga ya. Karena segala persiapan tadi, berkas-berkas dan lain sebagainya itu harus translate bahasa Arab. Dan ketika teman-teman mendaftar di kampusnya, dan teman-teman lulus, insya Allah teman-teman full beasiswa mulai dari tempat perkuliahan, maksudnya kampus ya, beasiswa dari kampus, tempat tinggal, makan 3 kali sehari, dan uniknya di sana juga ternyata banyak tempat-tempat belajar. Jadi misalnya teman-teman haus akan ilmu, ya boleh untuk berkeliaran di sekitaran masjid-masjidnya. Di sana sudah banyak orang-orang yang apa ya, bisa dibilang pakar lah di bidang-bidang masing-masing. Nah, cuman mungkin agak sedikit ada tantangan bagi teman-teman yang perempuan karena mungkin agak geraknya terbatas gitu. Nah, mungkin kalau ini yang ingin saya tanyakan, kira-kira nih, oh ya sebelumnya saya mau tanya dulu, kakak semester berapa ya sekarang? Sekarang semester 3. Oh, semester, Semester 5. oh ya semester 5. Berarti sudah ambil jurusan ya kak? Iya. Iya, Mas. Nah, jadi apa sih harapannya kakak ke depannya gitu setelah selesai kuliah di sana? Yang pasti pengen bisa bermanfaat ya, karena saya pun sebenarnya salah satu semangat saya di sini karena waktu saya di rumah ini saya lihat banyak ibu-ibu, banyak orang tua yang belum bisa baca Quran, yang belum mengerti banyak tentang agama, yang mungkin mereka pengen tahu tapi mereka nggak tahu harus kemana nanyanya gitu, harus kemana nyari tahu gitu. Dan ada juga orang yang mungkin pengen tahu tapi dia perlu dipancing untuk cari tahu gitu. Nah, jadi pengen bermanfaat di situ sebenarnya. Berarti ingin lebih berkarya di Libya sana atau balik ke Indonesia kak? Ke Indonesia insya Allah. Oh ya. Nah, jadi kira-kira masih ada nggak nih teman-teman yang mau bertanya? Karena sepertinya kita nggak akan terlalu lama ngobrolnya. Karena kita juga berbeda waktunya cukup jauh ya. Di sana kayaknya masih siang hari, menjelang sore kayaknya, menjelang sore hari. Iya. Ya, bagaimana teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan? Beda 5 jam ya, beda 5 jam untuk wilayah WIB. Nah, jadi kalau wilayahnya WITA atau wilayahnya WIT, nah itu bedanya 7 jam. Nah, jadi mungkin kalau ada yang ingin tanyakan, silahkan teman-teman. Teman-teman yang mau nanya boleh nih. Seputaran kuliah di sana, tapi jika tidak ada yang ingin ditanyakan, gak usah dipaksa juga sih. Di sini ada sih Mas kuliah selain di kuliah dakwah Islamnya.
Apa itu? Kampus apa Ya, aja itu, Kak? apa sih namanya? Kok lupa ya? Tapi beasiswa Ada juga enggak? iya beasiswa juga. Di sana ada mahasiswa Indonesia juga, ada satu. Dan tahun ini ada dua berangkat ke sana, dua atau tiga gitu. Intinya apa ya? Mudah ya sebenarnya kuliah di sana. Tinggal oh ya, tunggu, saya mau tanya tadi, Kak. Saya ada sedikit kelupaan. Itu waktu tadi tes, itu kan nyiapin berkas tuh dan ada tesnya. Itu kira-kira seputaran tesnya bahasa pertanyaan tentang apa ya? Tesnya luas sih sebenarnya, cuman bisa kita siapkan siroh, kayak siroh nabawiyah, kemudian hadis, ada hafalan juga. Oh, berarti itu Nah, kayak ada tes online juga, Kak. iya, tahun kemarin kita ada tes online, tapi cuman sebentar, paling satu orang cuman 2 menit. Itu ditanyanya apa? Kurang tahu juga sih ini, nanyanya soalnya pengujinya kan dari sini langsung ya. Kemudian Hmm, mereka juga face to face sama calon mahasiswa yang daftar gitu. Jadi kita nggak tahu nih nanyanya. Paling seputar perkenalan. Kemudian pertanyaannya ini random. Random, bisa hadis, bisa pengetahuan Islam apapun gitu. oke lah Tapi kalau yang begitu. jelas dilihat dari bahasa Arabnya. Kenapa kenapa tadi, Kak? Maaf maaf kenapa? Tapi yang jelas dilihat dari bahasa Arabnya juga. Yang paling Oke, penting sih dilihat itu. dari bahasa Arab. Nah, jadi kalau teman-teman mau kuliahnya di Libya, nah silahkan perkuat bahasa Arabnya. Sepertinya saya scroll-scroll nggak ada pertanyaan, Kak. Mungkin kita cukupkan saja biar nggak terlalu lama juga. Mungkin pertanyaan terakhir, bukan pertanyaan terakhir sih. Closing statement deh atau apa yang ingin Kakak sampaikan di akhir waktu. Oke. Jadi buat pesan aja ya ini buat teman-teman yang diberi kesempatan, yang memang diberi kesempatan untuk bisa kuliah. Uh, Mari kita syukuri, kemudian jangan sampai kita merasa puas, kita harus terus belajar. Dan untuk teman-teman yang mungkin belum bisa kuliah karena kendala biaya atau kendala masih bingung mau ambil apa gitu, semangat yuk gitu. Ada banyak jalan yang bisa kita temuin. Untuk teman-teman yang mungkin kendala biaya, banyak beasiswa gitu. Kalau misal memang kita mau nyari ya, banyak banget beasiswa. Kemudian teman-teman yang bingung mau ngambil apa, bingung mau gimana, coba kita cari tahu dulu, kita ini unggul di bidang mana gitu. Jadi setelah itu kita bisa nentuin kita mau kemana. Dan untuk teman-teman semuanya yang kuliah maupun enggak, kita itu berhak menentukan nasib kita. Menentukan nasib kita di masa depan seperti apa. Jadi mumpung nih ya, kita masih punya kesempatan buat belajar, kita gunakan buat belajar. Apa yang pengen kita pelajari. Karena nanti ketika kita sudah terjun di masyarakat, kita baru nih ngerasa, kalau kita nggak nyiapin dari sekarang, kita baru ngerasa nih, wah kenapa ya dulu nggak belajar ini, kita baru kerasa nyeselnya itu kenapa gitu. Susah sih. Ada lagi, Kak, atau itu saja? Udah Mas. Nah, ada nih juga yang cukup menarik nih ke yang saya garis bawahi waktu Kakak bercerita tentang nasib ya. Jadi ada poin menarik dari Lao Tzu. Lao Tzu itu pakar psikologi. Dia bilang hati-hati dengan apa yang kamu pikirkan karena apa yang kamu pikirkan itu akan menjadi kata-kata. Hati-hati dengan kata-katamu karena kata-kata itu akan menjadi perilaku atau tindakan. Hati-hati dengan tindakanmu karena tindakanmu itu akan menjadi kebiasaan atau habits gitu. Dan hati-hati dengan habitsmu karena habits itu akan menentukan takdir.
Dan apa yang menarik saya kutip di sini adalah takdir itu berawal dari bagaimana cara kita berpikir, dan cara kita berpikir itu berasal dari apa yang kita akses. Apa yang kita akses di sini maksudnya mungkin entah ke lingkungan keluarga, entah ke apa yang kita baca, atau bagaimana dalam kita berteman. Dan di poin lain ada kita juga sebagai manusia sebenarnya diciptakan dalam bentuk merdeka, dalam keadaan merdeka maksudnya, di mana kita diberi kemampuan fujuraha wa taqwaha. Kita bisa memilih untuk menjadi fujur atau kita bisa memilih untuk menjadi bertakwa. Jadi pada dasarnya apapun nasib yang kita alami saat ini itu berdasarkan pilihan-pilihan kita di masa lalu. Jadi jangan pernah ketika kita mungkin mengalami keadaan yang sekarang yang kurang baik, yang mungkin kita harus merefleksikan apa yang harus kita perbaiki. Nah, saya pikir itu saja. Terima kasih banyak juga nih buat Kak Hilda yang udah mau meluangkan waktu ngobrol sama saya, meskipun ini mungkin kali pertamanya kita bertemu, maksudnya virtual ya, apalagi di dunia nyata gitu, nggak pernah ketemu. Dan pokoknya terima kasih banyak lah udah mau menerima ajakan saya untuk ngobrol bareng. Nah, itu dia teman-teman tadi seputaran ngobrol kita tentang bagaimana kuliah di Libya. Dan ketika teman-teman masih tertarik, insya Allah kita banyak nih persoalan kuliah-kuliah berikutnya. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu. Mohon maaf sepanjang diskusi kita tadi ada salah-salah kata, mungkin ada gangguan-gangguan koneksi, karena murni itu di luar dari kemampuan kita semua. Akhirnya dengan kafaratul majelis, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman di live IG berikutnya.